semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mr. Benny. Hari ini kita akan belajar. Bagaimana kabar kalian dulu? Ya, tetap sehat-sehat saja ya, dan tetap semangat serta bersukacita. Nah, oke, silakan berdiri. Kita akan menyebutkan naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, siapa yang masih ingat materi subtema 1 PKN, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di rumah? Ayo, ada yang tahu? Betul, yaitu bersatu, yaitu mewujudkan sikap persatuan dalam keluarga. Nah, hari ini kita akan belajar khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar membaca dengan lancar teks yang berhubungan dengan lingkungan bersih di rumah. Terus yang kedua, kita akan belajar bagaimana bercerita tentang pengalaman kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah. Tentunya kamu pasti sudah pernah lakukan kah? Bagaimana hidup bersatu dalam rumah, contohnya bercerita dengan keluarga, olahraga bersama, atau bersih-bersih di rumah. Nanti kita akan belajar bercerita. Nah, terus yang terakhir adalah kita akan bermain lagi. Oke. Nah, oke, langsung saja kita akan belajar yang pertama. Ya, tentang membaca. Oke, coba buka halaman 1 dan halaman 2. Amati gambar di situ, lalu lihat apa yang mereka lakukan. Di situ ada kegiatan bersih-bersih ya, ada bersih-bersih di rumah, ada juga bersih-bersih di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi artinya pola hidup bersih sehat itu sangat penting sekali untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan serta kesehatan bagi kita. Ya, oke. Lanjut. Nah, kita akan melihat percakapan yang satu ini. Siapa aja yang ada di situ? Ada semut dan lebah. Apa percakapan mereka ya? Ayo kita lihat. Lebah ngomong duluan ya, mengatakan, apa yang sedang kamu lakukan semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Nah, di situ kita bisa mengerti bahwa membersihkan rumah itu sangat penting. Untuk apa? Supaya penghuninya itu sehat dan lingkungan sekitar rumahnya itu bersih dan rapi. Oke, ya. Coba buka halaman 6. Situ ada beberapa pertanyaan loh. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan semut? Membersihkan rumahnya. Oke, yang kedua, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Ayo, apa? Silakan jawab ya. Sepertinya Mister tadi kasih tahu. Nah, coba buka halaman 7. Kita akan lanjutkan ya. Di situ ada beberapa kata. Dan ada juga garis yang lengkung-lengkung. Nah, tugas kita adalah kita akan memasangkan kata-kata sesuai dengan maknanya. Contohnya ya, Mister kasih tahu tentang bersih. Coba perhatikan garisnya, dia sampai kemana? Dari atas ke bawah. Pas karena yaitu bebas dari kotoran. Itu namanya bersih. Terus yang kedua apa? Tentang bersih. Itu ada garis lagi ke bawah terus ke atas, yaitu bebas dari penyakit. Nah, yang kedua tentang sehat dan rapi.
Coba juga kamu tebalkan ya, terus tentukan, pasangkan sesuai dengan maknanya. Oke, sekarang kita akan membaca teks berkaitan tentang hidup bersih dan sehat. Buka halaman 37. Ya. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, tadi kita sudah membaca teks itu berkaitan tentang pola hidup bersih dan sehat. Sekarang kamu bisa ulangi lagi membacanya sebanyak sekali atau 2 kali, ya. Tetapi kamu harus ingat caranya untuk membaca dengan baik, yaitu memperhatikan tanda baca seperti tanda titik, yaitu itu tanda berhenti, ya. Berhenti dulu baru lanjut, ya. Terus tanda koma itu juga tanda berhenti sedikit, ya, baru lanjut lagi, ya. Terus kalau ada tanda tanya bagaimana? Misalkan sudah kasih tahu, ya, bagaimana cara membaca dengan lancar dan memperhatikan tanda baca. Oke, selanjutnya buka halaman 38 sampai 39. Di situ kita bisa melihat bagaimana cara menjaga kebersihan. Nah, salah satu contohnya adalah keluarga Dayu, ya. Mereka menjaga kebersihan, pola hidup bersih dan sehat, yaitu dengan cara apa? Betul, mereka gotong royong bersama dengan keluarga. Ada yang menyapu, ada yang bersihkan dinding, bersihkan langit-langit rumah, bersihkan bak mandi, bersihkan jendela dan sebagainya. Nah, itu juga kita bisa lakukan loh di rumah. Di mana itu perlu sekali untuk menjaga hidup bersih dan sehat. Coba lihat ya, di situ tadi ada kotak kosong. Nah, kamu isi bagaimana caramu sendiri untuk menjaga kebersihan di rumah atau caramu bersama keluarga. Sekarang kita akan lanjut di halaman 13 sampai 15. Tadi Mister sudah kasih tahu contohnya, yaitu keluarga Dayu yang menjaga persatuan dalam keluarga dan pola hidup bersih dan sehat. Ya, di situ Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Jadi dalam mereka bekerja, dan mereka bergotong royong, dan mereka olahraga dan seru bersama, itu mewujudkan sebuah persatuan, ya, sukacita bersama keluarga. Nah, Mister mau bertanya juga, apakah kamu pernah melakukan itu? Kalau pernah, coba ceritakan, ya. Kalau belum, ya, mulai dari sekarang coba belajar untuk melakukannya. Contohnya ajak kakak, ajak adik untuk bercerita bersama, berbagi cerita, atau olahraga bersama, ataupun membersihkan rumah bersama. Oke, nanti baru kamu ceritakan sama Mister ya. Siap? Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan bermain. Bermain apa ya? Kita akan bermain teka-teki kata. Nah, temukan kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, bagian bawah dari ruangan. Apa bagian bawah dari ruangannya? Ternyata nggak ada jawabannya. Mana ya? Yaitu lantai. Nah, coba lihat warna yang berbeda di situ. LANTAI. Begitu. Nah, contohnya seperti begitu. Sekarang nomor 2 dan nomor 3. Tingkap. Kira-kira apa ya? Di situ ada loh. Isi sendiri. Oke.
Nah, pembelajaran kita sudah hampir selesai. Nah, ingat ya, apa saja yang kita sudah pelajari hari ini. Yaitu yang pertama, kita sudah membaca lancar. Kalau belum, berarti kamu harus ulang-ulang terus memperhatikan tanda baca dan intonasi, ya. Terus yang kedua adalah kita juga sudah belajar bahwa hidup bersatu itu penting sekali. Dan pastinya kita punya cerita masing-masing seperti tadi keluarga Dayu. Sekarang juga kamu harus punya cerita juga dan belajar menceritakannya. Oke? Ya, dan yang ketiga kita sudah bermain teka-teki. Oke. Jangan lupa tugas-tugasmu untuk kamu kerjakan dan kirimkan salam start. Oke. Sampai jumpa.